kita harus waspada. Yang kedua, mati dengan apa? Mau mati dengan tanda-tanda. Giginya banyak yang sudah hilang, rambutnya sudah mulai putih-putih. Maaf ya. Kesenya aja keluar. Semakan. Karena ruh itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Ruh itu ya tetap ruh. Tinggal kitanya malas atau enggak kan. Yang kemudian ya sendi-sendi kita sudah mulai nggak nyaman. Itu ciri orang yang sudah dikasih rambu. Kalau sudah kasih rambu-rambu kayak gitu ya sudah harusnya ingat sama Allah. Jadi kadang-kadang ada orang sudah dikasih rambu-rambu, jalannya nggak enak, giginya sudah gagal, matanya sudah rapuh, rambutnya sudah putih, tapi malah dibikin disemir, lupa kalau dia sudah saatnya bersiap-siap diri. Nah, gitu ya. Yang berikutnya di antara ciri harus mempersiapkan diri adalah dalam hadis sebutkan aksiru dzikru mahatimillah. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancur dulukan kenikmatan. Apa itu? Allah. Dia adalah kematian. Jadi kalau sudah mati itu Pak, harta gak ada manfaat, istri gak ada manfaat, anak gak ada manfaat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya ulama-ulama dahulu ya dia banyak sekali mengajak kepada mengingat kematian. Maka kalau dulu ulama-ulama itu kumpul-kumpul malam Jumat itu bukan hanya sekedar makan-makan, tapi bagaimana mereka berkumpul saling memberikan nasihat untuk kematian. Di antara orang yang ingat kematian adalah orang-orang yang dia sudah punya kain kafan. Bapak punya kain kafan ya? Nah, harus itu punya. Suatu saat Rasulullah dikasih hadiah dengan seorang sahabat satu kain bagus. Kemudian sama Rasul pakai. Kemudian ada seorang sahabat bilang begini, ya Allah, alangkah indahnya kain itu. Kalau saya pakai alangkah bahagianya gitu. Rasul tahu, oh ini kayaknya mau dia. Kemudian Rasul pulang, kain itu dilipat, nyuruh orang antarkan ke pulang kain. Sahabat yang lain marah. Kenapa kamu minta kain kepada Rasulullah? Rasul itu tak pernah menolak orang yang meminta. Apa kata sahabat? Saya itu minta itu bukan untuk apa-apa. Saya kepingin kain yang dipakai Rasulullah itu saya pakai untuk kafan saya nanti. Kenapa? Karena kalau sudah kena kulit Rasulullah, kain kafan itu saya pakai, nanti yang ada di bumi tidak berani gigit sesuatu yang sudah sampai dengan Rasulullah. Hanya begitu sudah mati benar-benar kain itu dipakai untuk kafannya. Jadi bapak-bapak sekalian, jadi setiap kita paling tidak punya kain kafan, siap-siap. Jadi kalau kita pas lagi punya masalah, ingat kain kafan, ya Allah. Iya. Gak ada dalilnya sih, tapi dari hadis itu ternyata benar sahabat adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian. Maka disebutkan di antara orang cerdas itu adalah orang yang selalu banyak zikir tentang kematian. Disebutkan oleh seorang ulama Ibnu Mubarak mengatakan, tazawwadu lilladzi la budda minhu fa innal mauta min fawtil ibad. Atarba an takuna rafiqa qaumin lahum zadun ma anta khairu zad. Bagaimana kita jadi orang-orang disebutkan ini oleh Allah. Cari bekal kalian untuk sesuatu yang kalian pasti berjumpa dengan. Sesungguhnya kematian itu adalah muara setiap manusia. Apakah kalian rela teman-teman kita ini punya bekal banyak kalau lagi jalan? Kita nggak bawa bekal apa-apa.
punya persiapan. Apalagi nanti perjalanan ke abad, nggak tahu kapan kelar perjalanan itu. Maka kita harus punya bekal banyak. Jadi dunia itu jangan betah-betah amat. Akhirat itu jadi tujuan kita. Jadi dunia itu nggak boleh betah-betah amat. Nanti akhirat itu tempat kita kembali. Harus kita persiapkan. Kalau maaf ya, kalau kita lihat orang-orang kita musafir, kita perantau, yang sangat dinantikan orang perantau itu Lebaran. Kenapa? Bisa pulang kampung. Hanya apa dipersiapkan? Lebaran dipersiapkan, uang agak banyak, bisa bagi THR ponakan-ponakan. Nah, itu. Kalau ada orang pulang kampung tanpa bekal, kadang-kadang jangankan ponakan, ibu kita pun kadang-kadang kesel, nggak terucap aja. Pulang cuma bawa pengkuan, begitu balik beras, ayam, apel dibawa semua kan. Kadang-kadang ponakan juga kesel, kalau nggak punya duit masa pulang aja, ngeprank aja. Sehingga ada orang nggak berani pulang, itu kenapa? Karena kurang bekal. Sama dengan kita ini. Betapa salafus saleh itu begitu dia habis sholat, alhamdulillah. Kenapa? Ada bekal. Nah kita ini juga alhamdulillah hanya di bibir, tapi masih cemas. Kalau mati sekarang gimana? Belum siap, belum ini. Padahal jika ajal sudah sampai, nggak bisa nunggu sesaat, nggak bisa maju sesaat. Maka harus dipersiapkan. Yang tadi bapak-bapak ya, paling tidak punya kain kafan, ya. Yang berikutnya untuk orang lain yang sekarat. Jadi bapak-bapak kalau lihat orang sekarat itu dideketin, kemudian ditalkinin, talkinnya jangan panjang-panjang lah. Kita jangan kalau yang panjang-panjang sulit. Apalagi ketika sekarang, jadi ya Allah ya. Sangat sulit bapak-bapak mau meninggal asyhadu an la ilaha illallah, sangat sulit. Kecuali memang orang yang punya azam berjuang di jalan Allah. Jadi sangat sulit. Maka ya kita ini harus disebutkan man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang membiasakan akan sesuatu, maka matinya atas sesuatu yang dibiasakan. Ada orang matinya lagi sholat, ada yang baca Quran, ada lagi banting kartu, ada lagi berzina, ada lagi bermaksiat, ada orang hewan. Saya sebutkan di Lampung, ya nggak tahu tempatnya di mana. Partai Islam matinya di panjang, di pelukan perempuan agama. Kalau dia sudah mati udah, cuma keluarganya kan gak enak. Disebut-sebut ini ada yang anaknya itu ya, gak enak. Makanya bapak-bapak ya, kalau kita ingin kebaikan untuk keluarga kita, maka kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga matinya dalam kebiasaan yang baik. Yang berikutnya, ya diperbolehkan baca Quran, surat apa saja boleh. Walaupun nanti hadisnya Iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacakan kepada mautakum. Mautakum itu para ulama ada yang mengatakan orang yang mau mati, jadi ya, dibacain. Begitu sudah meninggal udah. Tapi ada juga mengatakan orang yang setelah mati. Kenapa dibacakan Quran? Karena kondisinya itu sedang sekarat, itu tidak apa. Itu setan-setan jin berhamburan. Yang dulu mungkin dia pernah minta tolong dengan jin, itu nagi-nagi. Apalagi saya punya tetangga dulu di Rejosari, usianya itu 125 tahun, sudah tua banget. Jadi kadang-kadang dia melihat sesuatu yang kita nggak lihat, takutan dia, ketakutan. Tolong buka, jangan buka pintunya, jangan buka, ada yang datang. Kenapa? Karena dia ya,
berilmu yang tidak dianjurkan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita kan berilmu beneran ini, ya kan? Itu cari ilmu lah, ilmu. Itu proses. Kalau sudah meninggal, bapak-bapak, mayat itu dihadapkan ke kiblat. Karena dihadapkan kiblat itu ada dua kemungkinan. Maaf, kalau itu kiblat, maaf ya. Kalau itu kiblat ada begini, kan ini menghadap kiblat, maaf, ya kan? Nah, ada yang ditidurkan miring, apa namanya? Ini yang dia kiblat. Jadi kalau itu kiblat berarti jadinya maaf. Nah begini, sambil ininya agak disorongkan ke arah kiblat. Nah begitu. Itu ya. Kalau nggak bisa jangan paksa. Jadi bapak, Islam itu luar biasa. Orang yang mati saja itu nggak boleh kita celakai, nggak boleh kita pijat keras, nggak boleh kita tekuk, apalagi kalau masih hidup. Artinya menjaga kehormatan yang mati aja itu penting, apalagi masih hidup, gitu ya. Kemudian ditutup matanya, pelan-pelan. Yang berikutnya disegerakan pengurusan jenazah. Kita ada boneka atau pakai korban? Pakai peran. Nah, memandikan jenazah itu, ya, pokoknya bapak-bapak, pengurusan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika ada orang yang sudah kurus cukup, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi jika tidak ada yang ngurus, tidak cukup, maka yang lain berdosa. Contoh, jadi harus banyak pemakaman, gitu ya. Waktu mandi ada yang nyiapin kain kafan, gitu. Kan nggak mungkin nyiapin kafan sendiri, nanti mandi sendiri. Dia mandiin, yang nyiapin kain kafan. Kalau dulu, mohon maaf ya, ini kan kita kadang-kadang bicara dengan kenyataan. Ada yang pengurus kain kafan itu sudah siap minyak wangi, gitu ya. Ada yang belum siap. Nah, yang nggak siap itu makanya ulama-ulama dulu minyak wanginya digantikan dengan bunga yang wangi, nah, gitu, bunga-bunga yang wangi. Sekarang bunga-bunga yang wangi kan tergantikan minyak wangi. Jadi sudah cukup itu, nggak perlu pakai bunga-bunga lagi. Itu ya. Yang berikutnya, nah sekarang kita mau praktek mau praktek tentang pemandian jenazah. Ada yang ditaruh di satu tempat tempat pemandian jenazah ya. Ada yang dipangku, sama-sama boleh. Intinya jenazah itu dimandikan sesuai dengan mandi orang junub dan auratnya tidak terlihat, tidak kelihatan. Dan bapak juga nggak boleh mau tahu, kepo. Jadi kalau kita gimana caranya kita nggak lihat, nggak boleh melihat aurat. Orang keluarganya jangan boleh, apalagi orang lain. Jadi bapak-bapak kalau mandikan jenazah kalau nggak diminta nggak boleh ikut-ikutan, apalagi orang lain. Kenapa? Diutamakan keluarga, karena keluarga itu bisa nutupin aib. Gitu. Iya. Kalau kira-kira bapak itu orangnya nggak bisa nutup aib, nggak bisa jaga rahasia, mending nggak usah ikut. Mending ikut nyangkol apa-apa, gali kubur lah, biar punya berperan. Kenapa dimangku? Karena orang yang mangku itu nanti bolak baliknya gampang dan lebih safety untuk jaga aurat dibandingkan kalau ditaruh aja.
kecuali tempat pemandiannya itu ada lubang-lubangnya. Jadi nanti bapak dengan gampang masukin tangan bersih ke daerah belakang. Sekarang kita praktekin aja ya. Satu orang. Tapi ada juga orang mati makan mati juga. Monggo. Ada anak-anak ada. Ayo dah. Masya Allah. Ya. Posisi bapak sini, kepalanya sini. Ya itu. Ini mayatnya terus. Minta kain sarung. Minta kain sarung. Dua lah kira-kira untuk yang kalau dulu hadisnya Rasulullah itu dimandikan itu masih pakai baju, masih pakai pakaian, sehingga ada nanti orang yang dalam fikihnya itu memandikan masih pakai pakaian. Anggap ini kayaknya sudah menutup auratnya. Mohon maaf Mas ya. Sebentar aja Mas ya, nggak selamanya. Jadi dulu Rasulullah waktu dimandikan itu masih pakai baju. Kenapa? Karena sahabat was-was kalau Nabi Muhammad ini nggak mati. Kenapa? Mungkin ruhnya sedang pergi untuk ambil wahyu. Begitu. Sebagaimana dulu Nabi Musa itu ke Tur Sinai itu ngambil wahyu. Jadi takut sahabat. Jadi masih pakai baju. Tapi ulama lain mengatakan enggak, Rasulullah itu sudah meninggal. Jadi prosesnya gimana? Dalam pakaian gini Pak, mohon maaf, nanti dipotong pakaiannya itu digunting. Gunting sini, gunting sini, gunting sini. Nah, ya. Kemudian diambil pelan-pelan. Diambil pelan-pelan. Ini kita akan praktekkan begini. Kita ambil pelan-pelan. Jangan sampai sok. Karena kita aja waktu hidup ditarik itu sakit, apalagi yang sudah meninggal, termasuk menyiksa. Nah, sudah pelan-pelan, sudah di ini. Kemudian Bapak sudah menyiapkan 3 air. Kabur barus, air putih biasa, sama air saudara sabun. Kalau dalam hadisnya itu pakai air ini, bidara dikucuk-kucuk sampai keluar kayak misalnya itu. Ada dicampur aduk semua, ada nggak dipisah. Kita pakai dipisah aja lah. Sudah ini mayatnya dibersihkan dulu, depan belakangnya dibersihkan. Dan sebaik-baiknya orang yang bersihkan bagian sini dia pakai sarung tangan, pakai karet yang medis dia pakai, karena dia harus bersih-bersih. Kalau mohon maaf ada kejadian begitu sudah selesai pemandian dia angkat itu netes Pak, dari depan dari belakang netes. Maka gimana? Sehingga beberapa mazhab itu mengajarkan disuruh nyumpel. Ada kain kapas disumpel pelan-pelan depan, kemudian taruh di depan, di belakang, taruh di depan, gitu ya. Itu sebelum proses mandiin. Kalau Bapak nyumpel pas waktu mandiin nggak boleh lagi, karena nggak boleh berinteraksi dengan ini ketika sudah mandikan. Jadi kalau Bapak lagi mandiin, kemudian nanti pegang ini, itu harus ulang lagi. Atau ada masa mengatakan bulunya diulang. Gitu. Ini sudah bersih Pak ya. Yang sudah bersih, nah kemudian diwudukan, tangan-tangan dibuka, sini satu-satu, ini
udah tangan ke muka. Nah muka kan ada hidung, ada mulut. Nah, maka ambil kain untuk bersihin mulut. Bila perlu ada kain juga untuk bersihin giginya. Jadi ambil kain, mohon maaf, bersihin giginya biar bersih. Nah, kemudian ambil kain lagi, dikasih air dikit, dicelupin. Kan tidak boleh, kan tak bisa kumur-kumur ya, nggak bisa di sini tuh. Ya boleh juga, boleh. Cuma ya jangan terlalu dalam lah. Itu kalau dia tahu ngamuk ya. Woi, sakit. Nah, gitu. Kan dia sebenarnya tahu, merasakan itu, tapi nggak bisa ngomong. Merasakan. Sudah selesai, buka bersihin. Sudah buka, cuci tangan sampai, bukan sampai siku-siku Pak ya, sampai melalui siku-siku, dia harus lewat. Jadi kalau kita wudhu itu bukan cuci tangan sampai siku-siku, bukan, tapi sampai melalui siku-siku, bahasanya gitu. Harus lebih gitu. Sudah ini, kepala dicuci, dicuci kepalanya, seperti ngusap seperti wudhu. Terakhir cuci kaki kanan dan kiri. Sudah selesai, bapak-bapak. Nah, proses berikutnya nyiram kepala dulu pelan-pelan, tapi ditutupin, ya kepalanya. Kemudian tangan kanan dari sini dicuci, dimandi, siram pelan-pelan, terus sampai dibersihin pusat. Sudah 3 kali, di sini 3 kali. Sudah, baru diguyur pelan-pelan, dicuci. Oh maaf, sebelum wudhu tadi kan ini diangkat dulu Pak, biar saya lupa. Nah, biar kotornya keluarin, tekan. Bismillah 3 kali. Sebelum wudhu tadi saya lupa ya. Jadi dibersihkan dulu pertama, kemudian diangkat, dibersihin lagi pelan-pelan. Seperti dilurut atau diurut ya, biar dia keluar. Sudah selesai, sudah bersih, baru wudhu. Waktu proses memandikan, jangan sekali ada yang mandiin itu megang depan, megang belakang, karena sudah jaga bersih, disiram-siram aja, gitu ya. Dan upayakan jangan melihat auratnya. Nah, kalau laki-laki, mohon maaf, aurat laki-laki kan jadi nanti proses mandikan begini, mohon maaf, pusar dan lutut, bukan sampai lutut, tapi melalui lutut. Jadi bawah lutut. Jadi nanti kalau bapak ini jangan sampai, ya pokoknya boleh ngapa-ngapain tapi jangan melihat, gitu ya. Jangan, nggak boleh bapak sekali-kali berusaha untuk melihat depan dan belakangnya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah lihat sulit bapak untuk tidak ngomong sama orang lain, gitu ya. Sudah selesai, nanti disiram dengan air kabut barus. Ada yang hanya memercikkan saja, ya, ada yang memercikkan saja, ada yang nyiram dari badan, ini pelan-pelan siram. Enak fikih ya, fikih itu tempatnya beda. Bapak harus ada yang hanya mercik-mercik aja, dan mercikan itu biasanya tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang memungkinkan busuk duluan. Lubang-lubang 9 itu, ya, sudah. Begitu ini sudah di apa namanya? Sudah selesai foto barus, baru diangkat. Oke Mas, bangun dulu Mas, kita proses berikutnya. Gitu ya. Yang berikutnya serah angkatlah yang paling ada sekarang orang yang urus kain kafan. Mana kain kafan?
Oh iya mas, masnya sini dulu mas, kita mau ngukur mayatnya dikerjain. Jadi bapak-bapak, nah ngukur ini nggak boleh kempres. Ya dilebihin 1 jengkal, 2 jengkal lah, gitu ya. Atas bawah. Jadi kalau ini kira-kira ya, tarik mas. Oh, sudah dipotong. Bukannya foto ya? Ini udah potong semua. Oh ini masih udah potong semua. Tapi jelalanya pas itu. Oke lah, mundur dikit. Ya. Oke mas. Ya. Yang lebih pendek. Kemudian, mohon maaf, bikin tali itu seberapa tuh bisa? Nggak ada anjuran, nggak ada perintahnya. Cuman yang biasanya dilakukan itu 5. Sudah bikin tali belum? Belum. Mas, ini 1, 2, 3, lebih ya? Ini lebihnya ya? Coba, nanti alat. Pas, ukurannya pas. Masuk sama sama dia. Oke. Gunting mas. Digunting lagi. Wah ini biasanya kayaknya tarik. Satu ya. Lagi mas. Ya tarik mas. Udah 3 ya. Nah 4-5-nya dibagi 2. Karena untuk atas bawah. Iya atas bawah. Nah, jadi bapak-bapak, ini untuk di atas kepala, ini untuk di setingkat Kaki. Yang pendek. Oh ini udah, oh ini apa? Kemudian posisi tali yang kanan, yang sebelah kanan lain itu harus lebih panjang daripada yang sebelah kiri. Karena nanti kan ngikatnya kan sebelah kiri. Biar nanti waktu buka itu gampang. Tapi kalau ditaruh tengah, wah itu sulitan nanti. Jadi nanti kesulitan ganggu mayat, kasihan. Karena penyakit setiap gerakan naruh sini pun kurang itu nyakitin Pak. Gitu. Maka kalau bisa antara tempat dia bersemayam, kemudian dimandiin, kemudian di kafanin, itu nggak jauh-jauh, gitu ya. Termasuk mohon maaf, kadang-kadang kita ini nanti di masjid. Nah, itu nggak boleh, bukan nggak boleh, kurang baik. Kecuali kalau masjidnya ke arah kuburan, mayatnya sana, masjidnya sini, kuburannya situ. Nah, satu arah itu datang ke masjid, disolatkan apa-apa. Dan tidak ada fadilah sholat mayat di masjid, ya Pak ya. Sholat di rumah sama di masjid itu kalau mayat itu nggak ngaruh-ngaruh. Bedanya kalau di rumah mungkin ruangnya kurang luas.
kuburan, masjidnya sana. Itu proses bawa ke sana sini itu penyakit mayat, gitu ya. Maka bapak-bapak kalau ada orang tua, nanti kalau saya mati tolong makamkan saya tempat yang jauh, itu nggak boleh. Wasiat kalau memberatkan mayat nggak boleh diselesaikan atau nggak boleh ditutup. Ya, kita kemana? Nggak boleh. Kasihan. Jadi kalau masih bisa di tempat-tempat sini, kecuali ini permintaan dan nggak memberatkan. Kalau harus terbang jauh, jangan, kasihan. Kalau keluarganya masih sini, contoh lagi, saya pernah diadakan, Pak, ini mayat minta dimakamin di depan rumah, halaman rumah. Nggak boleh. Kenapa? Nanti rumah itu kalau pas nak waris, itu harganya jatuh atau nggak laku. Gitu. Minta dimakamin di kebun nggak boleh. Karena ya kalau dia senang-senang aja, ya, selesai urusan. Tapi ahli waris kan yang begitu nanti dapat jatah tangannya yang ada kuburannya itu nggak laku nanti. Jadi nggak boleh menuruti wasiat yang bertentangan dengan syariat, gitu ya. Moga Mas susun Mas. Yang panjang ya. Satu lagi. Baik. Yang berikutnya Teh kopi. Ya. Teh. Ini teh. nanti. Kopi ini teh. Oh, Mas. Coba bantu. Bentangkan di tengah, pas tengah. Ya, itu. Tadi lagi sana. Ya. Ini kan karena kedua. Nanti saya kasih yang beda-beda. Oke. Taruh, tapi ada yang begini. Mohon maaf. Ada apa kan? Atau salah foto ada di tengah? Yang tiga itu yang pas. Coba. Iya, itu pas tiga dulu. Kalau itu pendek semua tiga-tiganya. Oh, yang foto tadi pada. Masih tadi sudah dipotong ini. Oke. Enggak apa-apa, tadi di ujung. Tadi di ujung. Nah, ini ke sini. Oke. Ya. Oh, tadi dipotong. Ini oh, itu begitu enggak apa-apa. Nah, taruh tengah sini pinggir, ngirong dikit lagi, ya di situ, monggo, rata sama itu, rata sama ini. Oke. Ya, sini. Ya, ada yang begini prosesnya Pak. Ya, tengah, kemudian. Gitu ya. Udah nggak apa-apa itu dulu. Ada yang begini posisinya. Ada yang begini posisinya. Ada yang tarik pulang. Besar atas. Atas lebar, bawah rata. Ada, bentar. Yang penting kan kayaknya 3 ya. Ini pertama begini Pak ya. Ada yang nanti posisinya enggak. Ininya di atas yang ini. Ya, ini kan gitu ya. Ada yang ininya di atas. Nah, sekarang kita coba yang di atas. Tariklah satu. Oke. Ini dijajarin pakai miring. Mohon maaf. Posisi kepala lebih besar ya. Nah, itu ke sana. Serong dikit. Serong dikit. Oke, udah. Ini
pas di sini. Nah, kemudian ini di tengah. Juga, ya, semuanya boleh, karena dalam hadis tidak disebutkan detail tentang posisi kain. Jadi itu istilahnya para ulama. Jadi nanti jangan sampai nanti gara-gara tempat nyusun kain kita sudah ribut, gitu ya. Jadi posisinya, ya. Aku pernah melihat. Jadi ketika orangnya yang gemuk itu harus lebarkan yang di atas. Ya. Karena kalau nggak lebar nggak kebungkus ininya gitu. Ya. Makanya harus lihat mayatnya seperti apa. Gitu. Iya, memang gini. Mohon maaf ya. Ini kita bicara tentang takhilaf. Judulnya 3 kain yang menutupi mayit. Coba Mas, coba sini Mas. Atau yang kecil. Oh, jangan antum. Habis kali. Ini. Oh ya. Mohon maaf. Mayat zaman sekarang sudah siap semua. Coba kita lihat ini kainnya. Cincinnya lepas dulu, Kakinya cincinnya dulu. Kacamata. Tat, cincinnya lepas dulu itu, Tat. Nggak boleh kan Tat ya? Iya. Ya, coba lihat. Cincin kacamata, cincin Halo, sebentar. namanya. Satu jangan tutup, nggak cukup ini. Nggak cukup. Ini kendala kita sekarang di Indonesia. Jadi kan tiga kain, 3 lapis kain yang menutupi mayit. Nah, ini. Kalau ini adalah 3 kain yang menutupi mayit, beda dengan 3 lapis kain yang menutupi. Berarti kan itu cukup semua. Gitu. Harusnya 3-3 nutupin semua. Yang terjadi ini 3 kain nutup. Maka nanti ada ulama yang dia cari kain yang lebar. Kain lebar. Kalau sulit gimana? Dijahit. Kalau sulit. Nah, ya. Nah, kalau ke satu kain, makanya tadi yang sahabat tadi, satu kain lebar itu cukup untuk satu mayit. Satu kain lebar cukup satu mayit. Bahkan Mus'ab bin Umair mungkin kebagian kain yang tipis dan kebagian kain yang gak cukup. Contohnya apa? Ditutup sampai kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup sampai kaki, kepalanya kelihatan. Hanya apa? Kain itu kira-kira sampai seperti sini. Kemudian sisa kakinya itu ditutup dengan jerat sama rumput. Nah gitu ya. Artinya kita bicara harusnya 3 kainnya semuanya nutupin. Seharusnya. Nah kalau nggak jadi begini, nah karena nggak bisa 3 kain menutupi dengan kendala Indonesia sekarang, maka judulnya 3 kain menutupi mayit. Seharusnya 3 lapis kain yang 3-3-nya nutupin, gitu ya. Oke. Sekarang, oke, atau berdiri dulu, belum selesai. Ini baru kita nyoba kain lebar atau enggak. Kemudian kapas. Ini kalau sudah tentang ini Pak, minyak wangi, aroma apa saja. Tapi yang aroma itu mengingatkan kematian, jangan aroma Raffi Ahmad. Kemudian ini dikasih apa namanya? Kenyal apa? Bubuk kencang, cendana. Ya, pokoknya gini. Ini kira-kira ditaruh di tempat dubur. Nah, gitu ya. Ditaruh di tempat dubur. Oke. Cukup ya, cukup. Segini aja cukup. Kira-kira pas nutup lubang dubur. Kan sebelumnya tadi di sumpul ini, sumpul kapas itu ya. Ini posisinya, mohon maaf, nanti di depan maluan. Iya nanti. Boleh.
antum ini bisa diatur. Oke, tutup. Sekarang kenyataannya prosesnya kan ini dikasih jari bulat atau sarung ya, tutup dulu jauh, tutup semuanya. Ya. Oke ya. Ini kan kita main laki-laki ya, kita turun. Laki-laki ya. Nah, sekarang kita ini tanpa kita melihat, kita langsung taruh ini di atas kemaluan. Nanti belum tentu tahu lah. Oke. Nah sekarang baru ini bungkus pelan-pelan. Dibungkus, mohon maaf belum. Ya. Belum nanti dulu. Kan masih aurat juga. Oke, tutup. Nah baru ditarik pelan-pelan. Mana ini ya? Pelan-pelan tarik, pelan-pelan. Bismillah. Tahu di bawah nanti. Kapan kita tahan? Pelan-pelan. Iya. Makanya gini, tidak semua bekerja untuk ini. Ada yang tugasnya nahan kain tidak tersingkap, tidak tarik pelan-pelan. Oke. Nah, sudah. Aduh, saya mohon maaf ya. Sebelum ditarik ini, mohon maaf, ini diikat. Nanti minta potongan kain itu dikit, dijemput pikolnya. Kemudian ini disedekapkan dan tidak wajib diikat, tapi tidak wajib. Ada yang juga prosesnya nanti seperti ini, ada di bawah. Dan kalau bisa tidak memaksakan. Maka kalau kan ini sudah kencang, gitu. Ini sudah diikat. Nah ini sudah kaku. Biar mudah ya dipelan-pelan, sama usap-usap pakai air hangat. Biar uratnya kembali kendur, gampang jadi ada air hangat usap-usap biar dia gampang bisa dan itu semuanya. Mohon maaf. Tiga coba. Kacamata antum ini ya, coba. Dompet, cincin, serahkan sama yang berwajib. Ya mas, yuk kita ini. Mukanya siap untuk ini kapas nih mukanya. Lubang hidungnya kan. Ya. Berarti muka telinga nggak pakai kapas Ustaz ya? Ada yang begini langsung, ada yang begini langsung. Kan ini kan ada sisa-sisa itu kapasnya. Jadi maksudnya jangan ada yang sisa. Karena kalau ada sisa itu memungkinkan orang jahat menggunakan gitu. Untuk apa-apa saja. Jadi nanti mohon maaf, ini kapas ini dikasih cendana, ditaruh di kaki satu, di bawah lutut satu, gitu ya, sedia. Karena itu yang lebih cepat busuk. Satu, kemudian di atas sudah ya, di tangan satu, lepitan ini sama di leher. Kemudian kalau kita khawatir mayat ini nanti mengeluarkan cairan lagi, maka taruh di lubang hidung, lubang hidung dan lubang telinga. Nah, gitu. Udah ya, kita ikat ya. Ini ada yang dalam prakteknya nanti Pak, mohon maaf, ada yang ini dijadikan sarung tangan. Nanti dikasih benang dikit. Oke. Nah, ayo kita ikat Pak. Oh. Ikatnya ini ke sini, ikatnya ke sini. Tangan. Simpulnya simpul yang kira-kira mudah nanti dibuka. Ya. Ini posisinya di sini.
kiri. Ya, ikat tas. Ikut aja sus itu. Udah pasang lagi. Ini harus rapi kencang, Pak. Mohon maaf ya. Ini kita beneran ini. Mohon maaf. Bismillah. Di kencang rapi. Oh ya, oke. Ada nafas lagi. Kalau udah kencang, tinggalin aja di situ. Kita sabar. Oke, ini apakah sudah selesai? Kita ulang lagi ya. Monggo. Kita ulang lagi. Sebenarnya kalau masih sempat ini, lingkainya masih utuh, kita ngomong di sini. Belajar ngomong. Ada yang bisa ini, Mas? Rukun Fatihah ada nggak? Bisri. Mas Bisri. Yang masih utuh kita ngomong. Masih moto. Ya, silakan. Udah. Antum ada masalah sama istri nggak? Contoh. Pakaian yang biasa dipakai atau pakaian Ya ini dari ini. Coba maaf. Kita susun lagi Mas. Dirapin lagi. Ya. Ada nggak kain kamar masuk tuh? Nggak ada, Pak. Oh, Pak. Ada baru ambil di Wonogiri. Ya, ambil aja. Iya, jadi inline liner itu, nah tugasnya masuk ambil. Oh, gitu. Yang ada nggak ada masuk. Oh, Ada iya. di sempuk, bal-balan ya. Ya, udah ini aja lah. Kita ulang lagi aja. Iya bapak ini ya. Kemarin anaknya yang Oh, yang punya. yang Oh. Pak, mau diambil enggak? Boleh. Minta yang motor. yang utuh. Ini Mas Bisri. Atau kalau dia telepon aja, misalnya yakin itu ngambil. Iya Pak. Iya Pak, diambil aja Pak. Bapak ini aja. Oh. Nggak ada orang. Oh iya. Oke. Kalau kita jeda sebentar. Makin lewat dikit. Oke. Ya. Itu lagi Mas. Tadi ini ikutin aja kita ambil. Ya. Ustaz, malah si mayit itu sebelah kanan sana Pak, sebelah kiri. Kan kemudian agak didirikan ke sana. Apa itu? Enggak apa-apa. Kan kadang-kadang rumah orang itu enggak selalu enggak harus ada duit lah. Tanya lagi kan, Ya. umpamanya ibu kita yang meninggal, apakah anak laki-laki kandungnya boleh memandikan? Kalau laki-laki meninggal, maka laki-laki yang mengurus jenazahnya. Perempuan meninggal, perempuan yang mengurus jenazahnya. Suami istri boleh. Suami istri boleh saling mengurus. Kemudian kalau masih ada hubungan darah, kakak sama adik, gitu ya. Kemudian adik dan kakak, gitu ya. Maka atau bapak dengan anak, gitu ya. Maka tidak dilarang kalau ibunya yang menikah anaknya. Tapi kalau saya menganjurkan kalau beda kelamin lebih baik minta orang lain aja. Cuman kan ada orang yang
cinta banget itu ada. Boleh kan ya? Boleh, nggak dilarang. Nanti kalau dilarang malah iya malah ribut itu ya. 1, 2, 3 ya. Nah, jadi bapak-bapak, karena ini perempuan, nanti juga mohon maaf, nanti hilangnya ini. Sebagaimana Rasulullah matinya itu masih berpakaian, gitu ya. Waktu diurus jenazah masih berpakaian, maka ada ulama-ulama, baik laki-laki maupun perempuan, maka dikasih pakaian. Gitu. Tetap dikasih pakaian. Ada juga nanti, jadi bapak nanti jangan bilang ini. Kalau saya pakai yang tadi, cuma kalau ada yang masih mau dipakaikan, karena kadang-kadang aurat itu memang benar-benar aurat. Jadi posisinya nanti apa? Kalau yang laki-laki kan, karena laki-laki itu auratnya dari pusar ke lutut, maka nanti mohon maaf ada ini anggap sarungnya, mana yang lebar? Ini anggap sarungnya, anggap pas ya, dari pusar sampai lutut. Ini ada celananya, mohon maaf. Itu kalau pakai. Siapa korban? Kalau pakai, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau ada korban sini, Korban. Pak, mungkin sebentar Pak. Apa-apa. Ya, gitu ya. Kasih Pak. Jadi nanti mohon maaf, agak maju dikit. Jadi ini untuk pemoluannya, seperti popok, pempes. Selain yang tadi, yang apa namanya, kapas. Kemudian ini untuk ini sebagai kain sarungnya. Nanti kalau ibu-ibu lain lagi, turun lagi. Ini versi laki-laki ya. Silakan antum. Kalau ibu-ibu, anggaplah ini sama ya. Anggaplah kain apa namanya? Kain sarungnya sudah ada. Ini mana boleh? Ini kebesaran. Gitu. Jadi nanti posisinya ini kepala, ini dilipatkan begini. Sebagai baju ini. Ya. Ada juga ketika nggak bikin lubang. Saya kasih banyak versi. Tinggal situ pilih mana. Jadi jangan sampai gara-gara bos main itu ribut. Ini tetap begini, hampir sama. Nanti diangkat gitu. Gitu ya. Kemudian anggap ini kain segitiga. Ini kain segitiga. Jadi ini sebagai untuk nutup jilbabnya. Nanti posisinya ya ke ini, gitu ya. Udah, nanti dilipat seperti biasa, ditutup kemauannya, jangan berupaya untuk melihat, gitu ya. Yang sana ke sini, kainnya, sini ke sana, itu ikatnya ke sini, dikencangkan. Ininya apa namanya? Kain kafan dikencangkan, dirapikan. Kalau kurang rapi, tarik sana, tarik sini. Diikat. Ikatnya juga jangan sampai ikat nanti di sebelah sini.
Karena nanti ada yang karena nggak kencang apa dia melorot ke sini. Begitu nanti pas dimakamkan, wah itu kesulitan nanti. Dan diupayakan mengangkat itu pas di tengah, kurang ini, itu kesalahan. Jadi gimana cara menaruh sudah diukur apa? Jadi baik memandikan, mengkafankan, ada orang-orang yang harus fokus untuk nutup aurat, jangan sampai auratnya tersingkap. Sudah diribet, nanti tarik pelan-pelan. Cari, kalau bisa orang Jawa pasti cari ya, cari yang pelan-pelan di agak. Ada pertanyaan lagi? Mana kopi dan kopi dan? Semua tali-tali dibuka semua, walaupun tidak dilepas. Apa punya dilepas, dibuka. Gitu. Kemudian diupayakan miring ke arah kiblat, arah kanan. Makasih. Kemudian diupayakan hidung sama jempol itu kena tanah. Cuman kan memang kena kayak dipakai hidung kita kan nggak mancung. Nah kalau nggak mancung, nggak ini, upayakan tanah itu dimasukkan ke ini dekat pipi kita tempelin pipi. Nah gitu. Jadi kalau nggak bisa, mau kita neken-neken kan nggak boleh. Jadi kalau kira-kira kali ini nggak bisa nyium lahat lubang kubur itu, maka ambilkan tanah, nggak harus dibunder-bunderin ya, ditampurin sakit kali ini. Kemudian nggak harus bulat ya, Ustaz? enggak, kalau untuk hidung sama itu nanti begitu ganjel-ganjel biar dia nggak lepas, baru sini satu, di belakang berapa gitu. Itu ya. Ada contoh kadang-kadang orang ya, kan ada kain-kain sisa atau nggak apa-apa. Cuma ada beberapa mazhab kalau nanti digunakan, mungkin dia sekelompok buang sembarangan. Ada orang jahat, bisa aja Pak. Maka bapak-bapak, segala sesuatu yang dia terkait mayat masukin aja semuanya nanti dalam tempat kubur. Gitu. Jangan disisain. Ada kain sisa mungkin setengah meter, masukin semua. Kadang-kadang kan ada kain-kain uncung itu kan, oh ditanggung Pak, bawa aja semuanya. Iya. Ikarnya maksudnya? Hah? Oh kainnya. Kalau kain jari kan masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dicuci, boleh. Bisa kita bawa pulang, nanti saya mau mandi mau pakai lagi silakan gitu, nggak apa-apa. Kain kafan ini Pak tidak harus putih, semua warna bisa. Cuma putih lebih afdal, gitu ya. Kalau ternyata orang itu nyiapin seperti Rasul lagi, Rasul sama orang dikasih baju, dikasih kain untuk baju, itu kan belum tentu kain putih. Kemudian diminta sama sahabatnya untuk baju dia, ternyata digunakan untuk kain kafan yang apa-apa, tidak putih.
kita istri nggak apa? Suami istri, bapak nyebut istri bukan mahram, istri itu bukan mahram. Mahram itu orang yang tidak bisa kita nikahi. Kalau istri kan sudah kita nikahi, bukan mahram. Makanya suami istri. Ada yang bilang mahram sementara. Mahram sementara, Iya. ya pokoknya dia bukan mahram. Karena sudah kita nikahi. Berarti mahram. Kalau adik istri itu bukan mahram. Bahaya itu fitnah adik istri. Ada ipar. Racun. Oke ya, saat kita orang Persib kita mengelola